Lapangan Tianyuan, seperti namanya, memiliki tempat serupa di semua kota untuk menyelenggarakan atau mengumumkan acara besar. Di depan Qin Yichen, selain pasukan bendera hitam, ada orang-orang yang mengenakan jubah kata Feng, yang merupakan diaken penyelenggara keluarga Feng. Tidak hanya itu, dia juga datang ke Pillmaster untuk berpartisipasi dalam konferensi Alchemy Dao Heaven's Chosen. 3-20% dari kelompok berbicara, dan beberapa datang sendiri seperti Qin Yichen, tetapi mereka adalah minoritas. Qin Yichen mengarahkan pandangannya pada pemikiran diam-diam disebut Alchemy Dao Heaven's Chosen. Kekuatan keseluruhan dari Pillmaster yang datang untuk menghadiri acara tersebut memang tidak mengecewakan yang namanya acara tersebut. Mereka yang datang ke Alchemy Dao Aristocratic Family hampir semuanya adalah Master Pill Order Suci. Bahkan ketika berbicara dan bertindak adalah pria dan wanita muda yang dikepalai oleh beberapa orang dalam keluarga. Semangatnya bahkan lebih mulia dari biasanya, dan temperamen antara berbicara dan sopan santun juga menunjukkan sentuhan transendensi. Meski beberapa dari mereka belum masuk Sein, mereka masih lebih muda dari Qin Yichen. Jelas, mereka tidak kalah dengan bakat bawaan, tetapi mereka masih kekurangan waktu. Event kali ini telah membuat Alchemy Dao Heaven's Chosen di dunia perang empat pihak muncul. Qin Yichen bergumam diam-diam. Terlihat seperti ini. Rata-rata ada sekitar 10 keluarga alkimia Dao aristokrat di setiap lingkaran perang. Ada total 40 tempat, dan jumlah orang yang datang untuk berpartisipasi paling sedikit 2 atau 3 dan sebanyak Qin Yichen. Melihatnya, ada hampir 5-6 orang. Terlihat kedalaman komunitas itu dalam, luasnya langit dan bumi. Tahukah Anda, di 10.000 benua, klan narkoba hanya 10 tetua agung, ditambah beberapa keberadaan khusus seperti patriark, hanya mendekati 20 orang. Dan lebih dari 2.100 orang menghadiri Alchemy Dao Heaven's Chosen. Ini tidak termasuk ketidakhadiran karena berbagai alasan, dan ini masih lebih muda. Belum lagi master di belakang keluarga aristokrat ini seperti penatua patriark. Baru saja berkumpul, saya melihat diaken keluarga Feng berjalan menuju Qin Yichen sambil tersenyum. Rekan ini, Anda dipersilakan untuk datang ke Alchemy Dao Heaven's Chosen. Tolong tunjukkan padaku token giok itu lagi. Qin Yichen melakukannya, dan setelah diakon memastikannya, dia memberikan token kayu kepada mantannya. Ini urutan tempat dudukmu, dan juga urutan tahap pertama. Tolong pastikan untuk menyimpannya. Qin Yichen melirik. Dan tentu saja, ada kursi yang tertata rapi tidak jauh dari sana. Dan pelayan keluarga Feng menyajikan teh baki buah. Tiba-tiba, keluarga Feng tidak mampu mengabaikan Pillmaster yang datang untuk berpartisipasi dalam jumlah etiket. Qin Yichen mengambil token kayu itu, berterima kasih kepada diaken itu, dan melihatnya sambil berjalan. 182. Ini harus didasarkan pada pagi dan sore hari. Berjalan di alun-alun, Qin Yichen menemukan bahwa di sisi lain alun-alun, ada 5 baris kamar tunggal di udara terbuka. 5 baris kamar rahasia, 10 di setiap baris, total 50 kamar. Qin Yichen mengerutkan kening, tetapi tanpa izin. Dia tidak terburu-buru menggunakan kekuatan roh untuk melihatnya, tetapi juga diam-diam menebak bahwa itu mungkin terkait dengan tes tahap pertama. Setelah memusatkan pandangannya, Qin Yichen agak membosankan. Dia tidak mengenal siapapun di sini. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dan dia terlalu malas untuk berbicara. Namun, setelah melihat keempat tempat, dia menemukan bahwa ada banyak mata yang sesekali memandang ke arah Pillmaster, yaitu saat dia pertama kali melamar untuk membenci keberadaannya. Saat Anda mendaftar, Anda tidak memandang rendah Qin Yichen saat bertemu lagi, dan bahkan mengeluarkan dengusan dingin untuk menunjukkan rasa jijik Anda. Yang paling mengesankan Qin Yichen adalah pemuda Jinpao dari dunia barat, yang juga orang yang mengejek dirinya sendiri saat membeli rumput layu di warung pinggir jalan. Untuk sesaat, pemuda di Jinpao itu menunjukkan lelucon yang jelas, tetapi segera berkumpul, dan terus mengobrol dengan beberapa teman berpakaian yang sama di sampingnya. Namun, beberapa sahabat memperhatikan dan bertanya, Musao, siapa itu? Bagaimana saya bisa melihat saya? Ternyata pemuda Jinpao bermargamu. Saat ini mendengar ini hanya mendengus dingin dan berkata, tidak apa-apa, buang-buang dari lembah sungai. Tidak ada gunanya menungguku. Kata Baskom 2, baru saja keluar. Tetapi teman sampingnya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia melihat bahwa cangkir teh sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang sedang berbicara dan tertawa dengan congsam merah dan congsam yang menyala. Kemudian matanya tertuju pada Qin Yichen. Datang. Ketika saya melihat siluet ramping, kilatan dingin melintas di mata pemuda itu, dan wajahnya menjadi agak dingin. Nak, kamu membuat tuan muda ini menunggu begitu keras akhir-akhir ini. Pria ini adalah Gongsun Liang. Terakhir kali saya kehilangan wajah Qin Yichen di area perdagangan, dia harus menemukannya. Benar saja, setelah cibiran itu muncul, Gongsun Kuyang mendatanginya, dan 2 orang di samping Yixing Yun bersaudara dan keluarga Gongsun juga melangkah maju. Yi Yanan menatap matanya, dan mata yang indah tiba-tiba tampak akrab dengan kemarahan yang tidak pernah dilampiaskan. Tetapi ketika dia merasakan temperamen Qin Yichen yang acuh tak acuh, dia tidak bisa menahan keterkejutannya.
Pada saat ini, Gong Sun Yunyang juga datang ke Qin Yichen, dan setelah melihat ke atas dan ke bawah, mencibir, Tuan Pilkin, tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Pil Master keluarga Gong Sun di dekatnya, tentu saja akhir-akhir ini mendengar tentang dendam antara Gong Sun Yunyang dan seseorang. Pada saat ini, tentu saja, setiap wajah tidak baik, dan tatapan Qin Yichen sedikit sembrono. Yi Xingyun baik-baik saja, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Tapi Yi Yanan. Rasa malu dan marah belum hilang. Dia awalnya ingin memegang Gong Sun Yunyang, tetapi setelah tangan gioknya berkedut, dia akhirnya menyerah. Yang disebut musuh cemburu ketika mereka bertemu. Qin Yichen juga melihat beberapa orang. Ketika dia melihat Yi Yanan, matanya mulai sedikit. Diam-diam berpikir, wanita ini benar-benar menerobos ke Master Pil Perintah Suci, jadi pasti ada kesempatan lain. Dan itulah mengapa itu mengejutkan, sehingga Gong Sun Yunyang tidak terlihat cemburu di matanya. Tubuhnya bergerak ke samping, menghalangi pandangan Qin Yichen, berkata dengan dingin, Tuan Pilkin, saya berbicara dengan Anda. Mungkin kamu tuli atau kamu bahkan tidak mengerti etiket yang benar. Qin Yichen kemudian menarik pandangannya. Tepatnya, dia hanya bisa bertemu Gong Sun Yunyang dan melihat kegilaannya. Tatapan sebelumnya tidak bisa membantu tetapi merasa jijik. Qin Yichen bukan orang bodoh. Dia sudah melihat niat pihak lain untuk menganggapnya sebagai batu loncatan sejak awal di area perdagangan. Melihat penampilan orang jahat ini hari ini, saya khawatir dia malah lebih bangga daripada menyerah. Meskipun Qin Yichen sangat pemarah, kemarahan muncul di hatinya. Setidaknya dengan satu Gong Sun Liang, tidak membiarkannya menundukkan kepalanya. Segera, dia melihat cibiran yang sama di wajah Qin Yichen. Tentu saja saya tidak tuli, dan saya juga tahu sopan santun. Baru saja Qin ini berpikir, karena kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pilihan surga, dan kamu tahu bahwa aku sama. Tetapi hasilnya mengatakan tidak menyangka akan bertemu lagi. Gong Sun Pil Master, aku khawatir otakmu adalah tidak mudah digunakan. Segera setelah kata ini keluar, dua anggota keluarga Gong Sun lainnya menjadi pucat. Tetapi Yi Yanan tidak dapat menahan diri, dan menutupi bibir merahnya dengan senyuman. Dan tawa ini jatuh ke telinga Gong Sun Yunyang, yang bisa digambarkan sangat keras. Cibiran aslinya menyatu, langsung menunjukkan amarahnya. Dalam penampilan pembukaannya, tidak menyangka akan dicemooh oleh pria malang ini.